Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Reza Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peradaban bangsa Arab pada abad pertengahan. Pada perkembangan Islam pada abad pertengahan dimulai dari tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Pada abad pertengahan ini, perkembangan Islam tidak sepesat zaman periode klasik. Namun, penyebaran Islam atau perkembangan Islam telah sampai ke Asia Tenggara. Dan jikalau kita membahas mengenai abad pertengahan, maka kita dapat membagi abad pertengahan ini menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase kemunduran atau fase transisi, dan fase yang kedua yaitu fase tiga kerajaan besar. Yang pertama yaitu fase transisi, yaitu dimulai dari runtuhnya Bani Abbasiyah, yang mana Bani Abbasiyah ini mengalami peruntuhan atau mengalami kemunduran kerajaannya pada tahun 1250 diakibatkan karena serangan bangsa Mongol. Dan pada abad pertengahan, pada fase yang pertama ini yaitu fase transisi, terdapat dua dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Timuriyah dan yang kedua yaitu dinasti Mamluk. Selengkapnya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Setelah menderita akibat serangan bangsa Mongol yang mana menghancurkan dinasti Abbasiyah, bangsa Arab mengalami serangan dari keturunan bangsa Mongol, yaitu dari pasukan Timur Leng, yang mana dia adalah pendiri dinasti Timuriyah. Pada masa dinasti Timuriyah, Timur Leng melakukan ekspansi disertai dengan pembantaian yang dilakukan di beberapa negara Arab dan melakukan pembantaian hingga Moskow dan India. Dinasti Mamluk didirikan oleh sejarah Ad-Dur pada tahun 1249 Masehi. Dinasti Mamluk memerintah di Mesir dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dari tahun 1249 hingga 1517 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dinasti Mamluk mendapat serangan dan agresi dari bangsa Mongol, yang mana terjadilah peperangan, dan perang ini disebut sebagai peristiwa Ain Jalut. Antara bangsa Mongol dengan dinasti Mamluk terjadilah peperangan, yang mana perang ini berhasil dimenangkan oleh dinasti Mamluk dan meruntuhkan bangsa Mongol. Maka selamatlah pusat peradaban dunia kedua, Islam. Pada fase yang kedua yaitu fase tiga kerajaan besar. Di sini terdapat tiga kerajaan besar pada abad pertengahan. Yang pertama, kerajaan Utsmani atau yang sering kita sebut yaitu kerajaan Turki Utsmani, yaitu yang terletak di Turki. Dan yang kedua yaitu kerajaan Safawi yang berada di Persia. Dan yang ketiga yaitu kerajaan Mughal yang ada di India. Seperti apa kisah dari kerajaan atau sejarah dari kerajaan ketiganya? Selengkapnya pada penjelasan berikut ini. Kerajaan Utsmani didirikan pada tahun 1290 oleh Utsman, putra dari Al-Tugril. Pada awalnya, kerajaan Turki hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, pemberian dari Sultan Seljuk yang bernama Alauddin. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak berapa lama Utsmani menjadi kerajaan yang besar dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dan setelah dengan naik tahtanya putra Utsman yang bernama Orkan membawa kemajuan yang sangat pesat. Setelah mempunyai kemiliteran yang kuat, Utsman mulai melakukan ekspansi secara besar-besaran dan memperluas wilayahnya melalui Adrianopol hingga penaklukan Kosovo. Namun penaklukan yang terbesar terjadi pada masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, yaitu penaklukan Konstantinopel. Puncak kejayaan Utsmani terjadi saat kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni
Sulaiman bukan hanya sultan yang terkenal di kalangan Turki Utsmani, akan tetapi pada awal abad 16 ia adalah kepala negara paling terkenal di dunia. Ia seorang penguasa yang saleh. Ia berhasil menegakkan syariat Islam di kerajaan Turki Utsmani. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara, dan kerajaan Safawi didirikan pada 1501 Masehi dan didirikan oleh Ismail. Pada pemerintahannya, Ismail mengalami berbagai bencana, yaitu kekalahannya dalam perang melawan kerajaan Utsmani. Namun keadaan ini dapat diperbaiki kembali pada masa Abbas yang pertama naik tahta. Dia membangun kerajaan yang semakin kuat dan mampu mengalahkan kerajaan Utsmani dan menguasai beberapa wilayah di Persia. Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang menghiasi sejarah umat Islam pada abad pertengahan. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad yang dikenal dengan Babur pada tahun 1525 Masehi. Hanya dengan mengandalkan 13.000 orang tentara dan meriam Babur dapat menaklukkan Punjab. Masa kejayaan kerajaan Mughal yaitu pada masa Muhammad putra Humayun yang diangkat dengan gelar Abu Fath Jalaluddin, dan gelar yang paling terkenal adalah Sultan Akbar Agung. Pada masa ini, wilayah imperium juga dibagi menjadi sejumlah provinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang uang dipimpin oleh pejabat pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak dan mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani. Raja yang sangat berperan dalam persebaran Islam di India adalah Aurangzeb. Dia memberikan corak keislaman di tengah masyarakat Hindu. Aurangzeb mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Ia menyuruh arca-arca Hindu ditanam di bawah jalan menuju masjid agar orang Islam setiap harinya menginjak arca-arca tersebut. Kebijakan dari Aurangzeb ini membuat kerajaan Mughal mengalami masa kemunduran. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah peradaban Islam pada abad pertengahan. Saya berpesan, jangan lupakan sejarah, kita ambil pelajaran dari sejarah untuk kebaikan di kemudian hari. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.